Mamahnya apa kegiatannya, anaknya apa kegiatannya? Saya kuliah di Anaknya kuliah di UI, jurusan UPI Purwakarta. apa? UPI. Universitas Pendidikan Indonesia Purwakarta, Pak Haji. Universitas Pendidikan Purwakarta. Pendidikan Indonesia. Indonesia. Di Purwakarta. Iya. Jurusannya? PGSD. PGSD. Iya. Pendidikan Sekolah Guru SD. Iya, betul. Mamahnya apa kegiatannya? Saya sehari-hari antar jemput sekolah. Hah? Antar jemput sekolah. Antar. Antar jemput sekolah. Oh, antar jemput sekolah. Siapa yang diantar? Anak tetangga. Ya kayak gojek gitu. Oh iya, pakai motor, pakai mobil. Pakai motor. Oh iya. Emang Terus tinggalnya ya, di mana, Ibu? Di Bekasi. Bekasi. Iya. Mbaknya kos apa pulang pergi? Kos, Pak Kos, Haji. Pak Haji. Di Purwakarta. Iya. Iya. Jadi kalau pulang ke Bekasi berapa tahun sekali? Seminggu sekali. Jadi anak Ibu berapa semuanya? Anak saya 2. Ini nomor? Ada nomor 1, nomor 2 SMK. Suami saya meninggal udah 4 Nomor tahun. 2 SMK. Iya. Sekolah Menengah Kejuruan. Iya, betul. Suami meninggal udah berapa tahun? 4 tahun. Oh. Iya, siap. Ibu lahir tahun berapa? 79. 79. Ya. Terus hajatnya apa sekarang? Ya, saya kalau sore itu kan saya jualan di rumah, ada warung. Terus kalau Jualan. kalau maghrib saya Yang tuh, dijual apa? ya jajanan anak-anak gitu, Mm-mm. sama goreng-goreng. Terus saya kalau malam mengajar ngaji anak-anak, Pak Haji. Mm-mm. Hajat saya ya intinya pengennya tuh rezeki ngajar saya gitu. Bisa. Insyaallah. Ibu paksain bisa gak baca Quran 12 juz? Insyaallah bisa. Bisa gak Ibu sholat taubat 68 kali? Bisa. Saya udah laksanakan yang 18 Pak Haji, tapi tidak habis maghrib gak apa-apa ya Pak Haji. Saya Gak habis maghrib apa-apa. saya Ibu ngajar siapa ngaji. namanya Ibu? Ibu Endang Susilawati. Siapa? Ibu Endang. Endang Susilawati. Iya sih. Oh iya. Paksain sholat taubat, bisa gak Ibu sholat taubat? Yang 18 dari maghrib sampai isya. Saya udah laksanakan tapi nggak dari habis maghrib. Oh, harus habis maghrib. Kalau habis maghrib saya ngajar ngaji, Pak Haji. Oh, ngajar ngaji. Ngajar ngaji anak-anak. Ngajar ngaji anak-anak. Iya. Ya udah, Ibu bisanya. Saya habis duha biasanya nggak apa-apa ya Pak Haji. Oh, dicicil. Habis duha langsung 18. 18. Iya. Boleh. Ya udah boleh. Saya habis ngantar sekolah tuh kan. Iya. Waktunya panjang tuh saya Iya. sholat duha. Kertasnya mana? Ibu bisa nggak boleh punya sifat 18? Coba Ibu lihat. Ada gak sifat 18 di Ibu? Semenjak saya tahu RDAY berusaha nahan supaya nggak jengkel. Hah? Kadang suka kepancing jengkel. Semenjak tahu mengenai RDAY saya berusaha ya menjaga dari sifat-sifat ini Pak Haji. Nih saya tanya ya Bu. Ya siap. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah jadi jengkelnya dihilangin. Baik. Saya udah Gede coba- hajat atau gede komen? Gede hajat. Nih komennya dikurangin. Gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Nah mikirnya dikurangin. Gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Ngeluhnya dikurangin. Kayak gitu-gitu aja. Kan Ibu lagi punya hajat. Kita kan enggak. Jengkel iya, hajat juga iya. Janganlah. Iya Pak Haji. Terus apa lagi? Ntar sisain saya ya, nasinya taruh di sini ya. Jangan dibawa semuanya. Terus apa lagi? Saya sebelumnya tuh kan suka diajakin temen yang katanya orang ngerti gitu Pak Haji. Apa? Diajak temen ke tempat orang pinter gitu. Oh datang ke orang pintar. Awalnya minta dianterin gitu. Terus sebenarnya sih saya dari kecil emang diajarin sama orang tua, sama mbah itu kan ngaji, sholat, jangan ditinggal. Terus
sedekah gitu kan. Mm-mm. Tapi semenjak saya menikah yang suami pertama, saya kan menikah udah 2 kali Pak Haji. Nikah 2 kali. Iya. Yang pertama anaknya berapa? Nggak punya anak, Yang kedua? anaknya 2. Oh iya. Yang pertama cerai mati cerai hidup. Cerai hidup, Cerai hidup. Yang kedua cerai mati cerai hidup. cerai mati. Pokoknya intinya gini Bu. Ibu bikin takjub Allah. Caranya mau dengan ibadah ekstrim. Caranya mau dengan sedekah ekstrim. Caranya dengan mau keyakinan ekstrim. Udah pilih aja gitu. Manjur gak? Manjur. Kalau Haji Marco milihnya es krim. Apa-apa es krim. Namanya Haji Marco. Orang suruh ibadah ekstrim kok malah maunya es krim. Es krim lagi, es krim lagi. Mana orangnya sekarang? Gitu. Es krim mulu. Nah ibu harus yakinnya ekstrim. Jadi ibu bikin tajub Allah dengan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, paksain 12 juz. Sholat tobatnya 18 plus yang dominan berapa. Terus sifat 18 nggak boleh ada. Udah itu aja. Sambil senang-senang. Lebih dari itu nggak ada. Semudah itu. Iya. Ngapain bikin sulit. Orang yang ngabulin Allah kok bukan kita. Ngapain kita. Udahlah oke. Ya, siap. Terus yang ada di diri saya itu maksudnya yang saya suka diajak ke tempat orang itu. Ibu nanti Ada apa? remes alat kelamin ibu. Oh, siap. Atau cebok alat kelamin ibu. Ibu minum. Selama 9 hari. Saya udah pernah nyoba tuh Pak Haji. Terus yang saya heranin orang pintar itu tadinya nggak pernah ngomongin saya. Si Denny tawarin dulu. Suruh makan dulu Denny. Denny suruh makan. Saya kesini juga saya paksain seperti yang Pak Haji Iya. bilang gitu kan. Saya ngajuin pinjaman Bismillah ya. Niat karena Allah, karena saya memang yakin bahwa pertolongan Allah tuh ada di petunjuk Allah ke sini ini gitu. Bismillah gitu kan. Iya. Ya, berharap hidup saya ke depan tuh lebih baik, selamat, bahagia dunia akhirat kayak gitu. Bersama Kalau anak-anak. ibu tadi yang saya ajarin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, bisa gak dicicil? Saya udah coba itu Pak Haji, cuman belum bisa istiqomah. Kenapa? Tapi alhamdulillah sih saya udah merasakan ini sih Pak Haji. Saya kan berusaha bayar utang gitu kan. Tapi alhamdulillah orangnya itu malah nggak mau dibayar, suruh kasihin ke anak-anak saya gitu, diikhlasin gitu. Salah satunya itu. Pokoknya ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, paksain. Walaupun bertahap ya. Sholat tobat 68 kali kalau bisa. Ya 18 tambah 50 kalau bisa. Sifat 18 nggak boleh ada. Titik. Bukan koma. Ibu selama seminggu harus gembira. Seperti tamu saya tadi. Harus gembira selama 7 hari. Kalau nggak gembira ulangi lagi dari 0. Nggak gembira ulangi dari 7 hari ibu paling lama cair 10 miliar. Bisa nggak? Tapi harus gembira. Kalau nggak gembira nggak bisa. Iya dong, karena kalau kita senang rezeki datang. Kalau kita sedih, rezeki pergi. 7 hari paling lama. Karena Mbak Rati kan cair 400 miliar. Makanya saya bilang Mbak Rati, bisa gak tamu-tamu saya diberangkatin? 200 laki, 200 perempuan gratis. Siap Pak Haji, saya berangkatin gratis. Coba bayangin, Mbak Rati, saudara bukan, teman bukan. Mau berangkatin orang umroh gratis. Coba. Nah ibu coba praktekin. Terus apa lagi? Nanti dengan melaksanakan itu semua, Allah terus segalanya tuh menjadi lebih baik lagi ya Pak Haji ya. Ya iyalah Segala ibu. urusan, masalah-masalah gitu. Ya Beres ibu semua. harus yakin, pasti. siap. Dan jangan nanya loh, dari mana ya 10 miliar? Kan saya kerja, enggak. Saya cuman guru ngaji. Kan saya cuman antar jemput anak sekolah. Dari mana 10 miliar? Ya dari Allah lah. Dari Allah. Emang ada Tuhan lagi selain Allah? Enggak ada. Ibu senang-senang. Ibu ceria. Ibu senang-senang. Terus apa lagi? Sulit gak baca Quran kira-kira? Sulit gak baca Quran? Tidak sulit. Enggak lah.
Untungnya Cuma apa ngantuk. sih kalau ibu baca Quran? Ngantuk kadang Pak Haji. nggak Ngantuk. Lawan bu, namanya juga baru meraktekin. Nah, coba ibu lihat ya anak-anak yang habis Quran. Nggak betah mama, aku mau pulang dari pesantren. Paksain mamanya. Lo pulang, gue usir. Habis Quran tuh. Dikejemin ya kan? Emang mesti begitu bu, baca Quran tuh dipaksa. Buktinya kan Allah maksain Nabi Muhammad SAW baca Quran dengan malaikat Jibrilnya dengan Iqra. Maksa gak dia? Maksa. Masa kita nggak dipaksa, ngantuk. Emang ada Nabi Muhammad, malaikat Jibril ngantuk. Gua gebuk loh. Paksa, harus bisa. Nggak ada kata ngantuk, lawan. Kalau ngantuk ya ngopi. Kalau ngantuk ya cari cemilan. Gitu. Kira-kira di Bekasi ada gak soto ceker? Gitu. Ini kan udah ngantuk. Mamanya cantik. Mamanya cantik. Mulai. Ya, makan bos. Makan. Gitu. Paksain bos. Harus paksain. Lawan. Lawan. Nggak boleh nggak, lawan. Gitu. Tapi kalau mamanya ibu bilang, Pak Haji ngantuk, ya. Ibunya sendiri yang mau terkabul. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Allah udah jangan usah dikabulin Allah. Kenapa? Belum perang udah. Makanya zaman Nabi bu, orang perang itu kapalnya dibakar. Kita pada nanya kenapa kapalnya dibakar? Entah kalau nggak dibakar, entah lagi perang lo kabur. Ada kan? Ya. Sejarahnya. Kita lagi perang, terus kapalnya dibakar. Biar apa? Biar kalau kita lagi perang nggak ada yang melarikan diri. Tuh, sebegitunya tuh bu, kejamnya. Bisa gak? Bisa. Harus bisa. Dan pasti bisa. Terus apa lagi? Saya kan dikasih amalan ini Pak Haji. Fatihah. Apa? Dikasih disuruh setiap habis sholat dibaca Al-Fatihah 3 kali. Ya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Alaq sama An-Nas sama ayat kursi, Al-Falaq enggak. Juga saya pernah dengar tuh ada tamu Pak Haji yang katanya kalau surat Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi itu katanya ada khodamnya. Jadi saya takut saya nggak baca lagi. Janganlah, jangan dibaca. Enggak, saya baca Fatihah aja. Iya janganlah. Kan suka ada orang baca amalan-amalan gak taunya. Ada khodamnya. Nanti dia nuntut dah. Udah gak usah lah. Kita udah baca Quran aja dah. Yang udah normal-normal aja deh. Gak usah banyak tingkah lah. Baca Quran udah. Gak ada wirid-wiritan apalah. Gak usah lah. Gak ada. Udah baca Quran dulu dah. Bagus bu. Nanti ibu Iya, tinggal. saya yakin banget mengenai Al-Quran itu. Paling benar. Soalnya emang bahasa itu seperti itu. Bisa Karena gak saya- baca Quran 12 juz? Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa gak gembira selama 7 hari? Bisa. Pulang dari sini nih 7 hari. Bisa. Iya. Senang. Saya udah pernah coba cuman seminggu baru hatam Pak Haji. Kalau 3 hari belum bisa. Nggak apa-apa, Iya. bertahap. Ya siap. Coba ajarin sedikit baca Quran yang tartil. Ini habis ini nomor 6 selesai tutup. Kita jalan-jalan. Masih ada rombongan Pak Haji. Rombongan bubarin aja udah, ngapain. Nggak penting lah. Gue mau jalan-jalan. Iya. Jadi Ibu kalau sudah bisa seminggu khatam itu sudah deket. Ibu tinggal nambah ke 6 hari, 5 hari, 4 hari bertahap. Jadi Ibu lawan, yang penting bisa lawan ngantuk dulu antara jam 00 sampai subuh atau sampai sudah subuh. Jadi caranya memang harus disiapkan fisiknya, tidurnya lebih awal. Jadi jam 8 maksimal setengah 9 sudah rebahan, sudah tidur, istirahat, ada kesempatan istirahat sehingga malamnya kita kuat. Yang kedua, Ibu tingkatkan gasnya, ditambah pedal gasnya diinjek lebih lagi karena sudah bisa seminggu khatam Ibu. Nah, berarti Ibu harus punya patokan, pegangan intonasi bacanya. Kalau Ibu terbiasa ngajarin anak-anak kan
bacanya kan bacaan anak-anak. Nah, ibu biasanya akan terbawa ke bacaan sendiri. Kan kalau ngaji ke anak-anak baca yang Al-Kausar saja misalkan, itu kan menghafalnya bacanya inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu terus ibu mengajari anak-anak ngaji seperti itu, bacaan apapun, amma yatasaalun anin nabail adim, begitu terus, sehingga ibu pas baca sendiri ibu terbawa. Betul, bacanya makan seperti itu kan? Iya, maka ibu ini saya harus lebih cepat, tidak seperti saya ngajar anak-anak saat ayo hafalan yuk bareng-bareng ngaji bareng kan begitu. Apanya? Nah, ibu punya patokan, bikin patokan, ibu harus baca inna a'toinanya itu bisa 1 menit, targetkan 15 kali. Karena kenapa? Karena inna a'toina tulisannya kan 1 baris, lebih sedikit, anggap saja 1 baris. Kenapa harus 15 kali? Karena 1 halaman itu isinya 15 baris. Jadi ibu target bacanya gimana supaya bisa 15 kali. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Enggak nyampe, hanya dapat 10. Gasnya lagi. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sehingga kalau kita sudah terbiasa baca seperti itu, ditaruh di Al-Baqarah tetap seperti itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.